Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pura Pratama. Saya dari 11 IPS 4. Saya akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih pengertian ancaman itu? Ancaman adalah suatu kegiatan dari dalam negeri atau luar negeri yang bisa membahayakan suatu wilayah atau keutuhan suatu bangsa. Ancaman ini terbagi menjadi dua. Ada ancaman militer, yaitu ancaman yang dilakukan secara terorganisir dan menggunakan senjata. Biasanya itu ada contohnya seperti agresi, yaitu adalah kegiatan pengrusakan untuk mendapatkan kedaulatan suatu negara. Terus ada aksi teror, aksi atau kegiatan yang dilakukan yang secara terorganisir oleh para teroris. Habis itu ada spionase. Spionase itu adalah kegiatan mencari data negara lain. Terakhir ada sabotase. Sabotase adalah kegiatan pengrusakan suatu negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tapi dapat membahayakan kedaulatan suatu negara. Yaitu ada yang pertama, ancaman terhadap ideologi. Secara kita ketahui ideologi Indonesia adalah Pancasila. Namun pada saat itu ideologi Indonesia terancam oleh salah satu ideologi komunis. Selanjutnya ada ancaman dari bidang politik. Dalam bidang politik ini banyak ancaman, yaitu seperti intimidasi. Intimidasi adalah suatu kegiatan yang membuat orang lain takut untuk memilih salah satu paslon. Yang kedua adanya provokasi. Provokasi ini adalah suatu kegiatan yang menjelek-jelekan salah satu paslon. Yang ketiga ada blokade politik. Blokade politik ini adalah memblok atau menolak salah satu pihak lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang ancaman dalam bidang ekonomi. Ancaman dalam bidang ekonomi ini merupakan globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi itu adalah penghilangan sekat antar suatu negara. Dampak buruknya adalah barang luar negeri dapat mudah masuk ke dalam Indonesia. Terus dari situ menyebabkan barang Indonesia kalah saing dengan barang luar negeri. Itu menyebabkan barang-barang di Indonesia itu tidak laku di pasaran, dan rakyat Indonesia banyak mencintai produk luar negeri. Terus banyaknya perusahaan luar negeri itu menguasai Indonesia. Selanjutnya ancaman dari sosial budaya, ini ada dua, yaitu ancaman dari dalam negerinya, itu berupa kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial. Yang kedua dari bidang luar negerinya, yaitu berupa westernisasi, hilangnya budaya lokal. Selanjutnya ancaman dari pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama itu terjadinya perang. Yang kedua terjadinya agresi militer. Yang ketiga terorisme. Yang keempat banyaknya daerah-daerah kecil yang memerdeka. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama, strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu pertama, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, memperkuat kepercayaan rakyat. Yang ketiga, memperkuat politik Indonesia di mata internasional. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menetapkan cukai yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk lokal. Yang ketiga, menyaring barang yang dari luar negeri. Selanjutnya, strategi dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, menyaring budaya asing. Yang kedua, mempertahankan budaya lokal. Yang ketiga, menjaga toleransi terhadap suku, bangsa, dan agama. Selanjutnya strategi dalam mengatasi permasalahan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, menambah kekuatan militer. Yang kedua, membuat hankam rata, yaitu pertahanan keamanan rakyat alam semesta. Terima kasih.